Pelaporan daripada Pendeta Gilbert ini untuk pembelajaran, hikmahnya adalah untuk pembelajaran agar di satu waktu tidak lagi ada seperti Pak Gilbert berikutnya ya ikhwah. Pidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap Bismillahi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas yang mengenai kasus Pendeta Gilbert. Dan tadi kita sempat lihat juga ya, salah seorang ini tasik ngaji. Apakah dia seorang ustaz atau tidak? Tetapi sebenarnya banyak kemudian juga dia membahas tentang kekristenan gitu loh ya, di akun YouTube-nya. Ya, tasik ngaji, teman-teman sekalian bisa cek di situ. Bagaimana kemudian dia juga membahas tentang kekristenan di sana, menghina kekristenan di sana. Oke, jadi teman-teman sekalian, kali ini kita akan melihat ya bahwa jika memang Pendeta Gilbert kemudian diproses secara hukum hanya karena membandingkan antara zakat dan juga tentang 1/10 di dalam Kristen, maka teman-teman sekalian, kita juga harus menuntut bahwa Ustadz Abdul Somad harus ditangkap ya, karena juga sudah menghina salib, sekalipun itu dalam ruang tertutup seperti yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert. Dan kemudian Ustadz Ahmad Kainama yang juga sudah menghina kekristenan, bahkan menuduh Tuhan Kristen yaitu Yesus Kristus Tuhan kita telah menikah dan punya anak. Bahkan dia katakan istri-istri Yesus belum tumbuh buah dadanya. Jadi teman-teman sekalian, bukan cuma satu orang saja yang mengatakan demikian, termasuk Ustadz Nandar, termasuk si Juma ya, yang suka menistakan agama Kristen. Yang kemudian mereka katakan bahwasanya Alkitab sudah dipalsukan, dan ini dibahas di media-media sosial mereka dan juga dibahas di masjid-masjid. Nah, maka teman-teman sekalian, jika standarnya bahwa tidak boleh sama sekali menyebutkan agama tertentu, maka orang-orang yang saya sebutkan tadi sudah seharusnya diamankan oleh pihak yang berwajib juga. Ya, saya tambahkan lagi, ada si Jesslyn, kemudian ada si Donditan yang lagi trending ya trending saat ini, di mana juga mereka ini menghina kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan melalui video tasik ngaji berikut ini. Pelaporan daripada Pendeta Gilbert ini untuk pembelajaran, hikmahnya adalah untuk pembelajaran agar di satu waktu tidak lagi ada seperti Pak Gilbert berikutnya ya ikhwah. Jadi kenapa para ormas dan salah satunya Pak Farhad Abbas ini melaporkan Pendeta Gilbert tiada lain dan tiada bukan untuk pembelajaran agar tidak terjadi di kemudian hari, tidak terulang kembali penistaan-penistaan agama. Nah, menurut kami ini sangat bagus dan sangat baik, walaupun memang ketika kemarin Pendeta Gilbert meminta maaf kepada Pak JK, kemudian kepada MUI, saya rasa kami sebagai umat Islam akan memaafkan ya. Allah sendiri yang maha pemaaf, apalagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak memiliki kekuatan. Tentunya kita sebagai manusia yang amat sangat lemah, dan kita harus mengikuti apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita, yaitu menjadi pribadi-pribadi pemaaf. Maka kita sebagai umat Islam akan memaafkannya. Akan tetapi untuk pembelajaran, sekali lagi ini yang paling penting adalah untuk proses pembelajaran agar tidak terjadi di lain waktu seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Gilbert ini. Dan alhamdulillah tadi sudah diketahui, diduga akan dijerat dengan pasal yang diancam itu 5 tahun penjara. pidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama teman-teman sekalian dari penjelasan mereka ini ya, baik tasik ngaji maupun juga salah seorang yang mungkin apakah orang ini yang melaporkan atau bukan begitu ya. Tetapi teman-teman sekalian, kita melihat bahwa Pendeta Gilbert itu dipastikan bahwa tidak ada niat ya, tidak ada sama sekali niatnya untuk menistakan agama Islam, tetapi dia hanya memberikan sebuah humoris bagi jemaat yang dipimpinnya. Ya, ini sekaligus untuk memotivasi jemaat
agar mereka taat kepada aturan gereja yang sudah ditetapkan, tentu saja di gereja yang dipimpin oleh Pendeta Gilbert. Nah, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad pada waktu itu. Bahkan Ustaz Abdul Somad enggan untuk minta maaf. Karena katanya kalau aku minta maaf itu sama saja. Kita harus juga menghapus ayat-ayat yang kemudian berkaitan dengan Kristen begitu ya. Dalam Al-Quran gitu. Karena ini salah satu dakwah dalam Islam. Jadi Ustaz Abdul Somad tidak bisa ditangkap teman-teman sekalian. Dalam hal itu sampai hari ini Ustaz Abdul Somad tidak boleh sentuh hukum, tidak bisa diganggu karena memang dia melakukan sebagai dakwah gitu. Nah ini dia standar gandanya teman-teman sekalian. Nah kemudian itu kalau saya lihat bahwa ini seimbang dari apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert dengan Ustaz Abdul Somad. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana teman-teman kemudian menilai Ustadz Ahmad Kainama, Ustazah Irene Handono, Ustadz Donditan, Ustadz Juma, Ustadz Nandar gitu ya. Kemudian ada Unirifa gitu ya, ada Julius HMC dan masih banyak lagi ya ustadz-ustadz yang kemudian ya Ustadz Nababan gitu ya yang terus juga membahas Alkitab di dalam, bahkan pernah yang membandingkan ya Alkitab dengan Al-Qur'an di dalam masjid teman-teman sekalian, di dalam masjid, bayangkan. Dan ini sama sekali tidak dianggap sebagai penistaan. Ya. Ini yang kemudian kita herankan. Nah maka teman-teman sekalian, kita berharap bahwa hal ini bisa dipikirkan oleh aparat kepolisian dan juga pemerintah. Kementerian Agama juga harus memang melihat kembali ya. Dan ya saya secara pribadi juga pun yang menghimbau ya kepada PGI, PGLII begitu supaya juga bersuara dong gitu. Kenapa justru ketika ada orang Kristen yang sebutkan sedikit saja tentang Islam itu udah langsung kita diproses gitu, dilaporkan ke polisi dan itu nanti akan ditangkap. Ya hukumannya tadi berancamnya sampai diancam sebagai paling lama ya 5 tahun gitu ya. Dan teman-teman sekalian, bagaimana dengan mereka? Ya kan? Kalau kita melihat waktu itu ya Waloni saja yang sudah jelas-jelas dari 2007 itu hanya dikasih 5 bulan. Ya kan? Muhammad KC dituntut 10 tahun. Gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian kita melihat bahwa apakah memang undang-undang penistaan agama ini hanya untuk melindungi agama tertentu atau untuk melindungi semua agama. Nah, kalau ini melindungi semua agama, ya otomatis mereka-mereka yang suka membahas Kristen wajib diproses juga dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Oke ya, jadi mungkin itu saja teman-teman sekalian sebagai informasi bagi kita. Terus kita doakan negara kita dan undang-undang yang ada supaya memang mereka itu bisa menjalankan undang-undang itu dengan adil gitu. Tidak memihak kepada agama tertentu. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.